Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke materi mata kuliah metode penelitian. Hari ini kita akan bahas terkait tentang uji validitas dan reliabilitas. Untuk bahasan kali ini kita akan memulai dalam pembuatan angket. Jadi kita harus lihat dulu bahwa angket itu mesti valid dan reliable. Ya. Apa itu pertanyaannya pasti muncul. Apa itu validitas dan reliabilitas? Jadi kalau validitas ini pertanyaan kuesionernya mampu mengungkapkan apa yang akan diungkapkan. Ya, jadi valid itu sah, benar gitu. Tapi kalau reliabilitas itu handal. Ya. Jadi data yang ditujukan ini harus menunjukkan kemantapan, keajegan, stabilitas suatu pengamatan bila diukur sewaktu-waktu dengan kondisi yang tidak berubah. Lalu berikutnya di sini ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif itu data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Misalnya jenis pekerjaan, status material, tingkat kepuasan gitu, status sosial, ya, perasaan, itu kan susah itu data yang sulit diukur ya, diukur. Akan menggunakan teknik tertentu supaya data tadi bisa diukur menjadi kuantitatif, jadi berubah menjadi angka. Lalu ada data kuantitatif. Data kuantitatif yang dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya lama bekerja, jumlah gaji, usia, hasil ulangan, jarak, berat dan sebagainya. Itu data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Dalam hal apa kita menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif, ya, tergantung kebutuhan. Kalau biasanya kalau bidang sosial ini rata-rata menggunakan data kualitatif, ya. Tapi kalau bidang teknik ya atau sains itu menggunakan data kuantitatif karena sains dan teknologi itu banyak berkecimpung di bidang eksperimen atau uji coba, ya, penerapan. Data nominal ini adalah data yang diperoleh dengan cara kategori atau pengelompokan. Cirinya adalah posisi data secara tidak digunakan untuk operasi matematika. Contohnya jenis kelamin, jenis pekerjaan. Lalu data ordinal, data berskala ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategori atau pengelompokan. Tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Cirinya posisi data tidak bisa dilakukan operasi matematika. Misalnya contohnya kepuasan kerja, motivasi, semangat belajar misalnya dan sebagainya. Itu kan ciri-ciri dari data ordinal, ya. Lalu data interval ini data yang diperoleh dengan cara pengukuran, ya, interval. Cirinya tidak ada kategorisasi, bisa dilakukan operasi matematika. Misalnya ukur temperatur, suhu, ya, tinggi badan misalnya, kondisi cuaca gitu, ya. Itu udah termasuk data interval, ada jangka waktu, pengukuran, ya. Lalu data rasio ada data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol, ya, tidak ada kategori, bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya gaji, skor ujian, jumlah buku. Jadi ada titik nolnya. Kalau gaji kan ada titik terendah, ada titik yang tertingginya. Ya pasti kalau ada titik rendah ini pada umumnya dimulai dari skala 0, ya. Selanjutnya adalah prosedur pengolahan data. Pengolahan data ini berdasarkan yang ada di parameter statistik, ya. Jadi misalnya statistik parametrik, yang keduanya non parametrik. Kalau statistik parametrik ini hubungannya dengan membahas terkait tentang populasi. Kalau yang non parametrik yang tidak berhubungan dengan populasi. Kalau populasi biasanya contohnya jenis datanya adalah data interval atau rasio distribusi norma atau mendekati norma. Kalau yang non parametrik jenis data yang ordinal, distribusi data tidak ketahui atau tidak normal parameter. Jumlah variabel berdasarkan jumlah variabel dibagi menjadi analisis univarian dan analisis multivarian. Hanya ada satu pengukuran untuk n sampel dan beberapa variabel, tetapi masing-masing dianalisis sendiri-sendiri. Analisis multivarian 2 atau lebih pengukuran untuk n sampel, di mana analisis variabel dilakukan bersamaan.
Dia ada, kalau data itu dibanding dengan jumlah variabelnya ada unvarian dan multivarian, dimana tergantung dari pemilihan dari jumlah variabel tadi. Kapan kita akan menggunakan unvarian atau kita akan menggunakan multivarian. Oh, di sini ada pengolahan datanya, misalnya ada mulai, kita jenis datanya menggunakan nominal atau interval, atau ordinal atau rasio. Kalau misalnya interval atau rasio kita gunakan statistik parametrik, tapi kalau nominal ordinal kita menggunakan non parametrik. Jika misalnya jumlah variabel lebih dari 2, nah berarti dia menggunakan multivarian. Tapi kalau dari hanya 1, dia menggunakan unvarian. Ini jadi pengolahan datanya, flow map atau flow chart pengolahan datanya seperti ini logikanya. Tadi seperti yang saya sebutkan bahwa kapan kita menggunakan nominal, data nominal atau interval, ini menggunakan flowchart seperti ini pilihannya. Lalu di sini ada distribusi normal ya, distribusi normal misalnya ada kurva berbentuk bel simetris. Jadi kalau dilihat dari gambar ini kurvanya adalah normal karena antara sisi kiri dengan sisi kanan nilainya sama dan tidak ada yang berat ke kiri atau berat ke kanan, berarti ini terdistribusi dengan normal gitu. Kalau dilihat dari gambar ini, dimana rasio swagness dan kurtosis berada min 2 sampai plus 2. Berarti kalau min 2 sampai plus 2 atau misalnya min 5 sampai plus 5, ini berarti gambarnya normal. Tapi kalau misalnya lebih kiri berarti min 5 sampai misalnya positif 1. Nah, berarti itu tidak normal tuh, atau kurang seimbang. Lalu uji validitas untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sejauh mana ketepatan atau kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsinya agar data yang diperoleh bisa relevan sesuai dengan tujuan. Jadi tujuan diolah data itu buat apa misalnya? Jadi harus relevan, misalnya untuk mengukur kinerja mahasiswa, berarti datanya harus memang benar-benar valid gitu. Dari apa? Dari sumber yang terpercaya. Jangan sampai pada saat diukur atau diolah datanya berasal dari sumber yang tidak dipercaya. Itu akan membuat rumit si analisis datanya. Ini cara contohnya misalnya adalah mengukur motivasi. Tentunya seorang peneliti membuat instrumen ya. Instrumen untuk pengukuran, misalnya contohnya menggunakan kuesioner dan observasi dan sebagainya. Lalu motivasi ini berharap agar instrumen penelitian berfungsi dengan benar dan mengukur motivasi. Kalau mengukur motivasi kan salah satu pendekatan parameternya banyak sekali. Misalnya semangat motivasi itu misalnya gaji, yang keduanya ada namanya kepercayaan misalnya. Yang ketiganya misalnya loyalitas gitu ya. Keempatnya adalah beasiswa. Yang kelimanya misalnya fasilitas, mungkin dari perusahaan dikasih fasilitas, misalnya kendaraan kah, mobil kah, motor kah, rumah kah, sehingga si karyawan itu semua termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Syarat instrumen itu harus memiliki validitas yang tinggi. Lalu memakai korelasi produk momen, korelasi antar item. Lalu validitas harus tinggi. Dalam output SPSS dia dari kolom correlated item total correlation ya. Lalu terakhir adalah reliabilitas. Sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Jadi nanti kalau udah diukur, ini data ini bisa dipertanggungjawabkan enggak? Soalnya kalau data tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu akan membuat multitafsir atau membuat, kalau data bahasa sekarang, jadi berita hoax ya, berita yang tidak benar, jadi informasi yang menyesatkan. Karena dihasilkan dari data yang memang kurang handal atau tidak dipercaya. Sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya bila dilakukan pengukuran pada waktu yang berbeda, asalkan aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Tinggi rendahnya reliabilitas secara empirik ditunjukkan oleh angka disebut dengan koefisien reliabilitas. Nanti kalau di tools SPSS ini keluar ada uji validitas dan uji reliabilitas. Ini misalnya contohnya untuk
menguji regresi ya, atau regresi antar variabel. Ada beberapa teknik yang menghitung probabilitas adanya alpha, Cronbach, Smith-Hart dan sebagainya. Ini rumusnya. Rumus ini nggak usah kita nggak usah kita hafalkan, nanti juga akan bisa sendiri. Nah, ini contohnya, lakukan validitas terhadap data-data variabel motivasi di atas. Ini ada contoh kuesioner dengan responden 10, dimana untuk pertanyaan pertama ini bernilai 5, pertanyaan 2, 4 dan sebagainya bla 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 sampai akhir. Ini ada pertanyaan sampai 19. Responden mengisi angka-angka seperti ini. Ini biasanya menggunakan salah satu contohnya menggunakan linked, angka linked 1 sampai 5. Jadi kalau dia checklist 5, berarti si pengolah data dia memilih mengisi angka 5. Berarti kalau 5 nanti dikali 2 jadi 10. Kalau menggunakan Excel dapat melakukan sebagai berikut. Nah, ini nanti langsung dihitung jumlahnya berapa nih, rata-ratanya semuanya, rata-rata semuanya. Jadi kalau ke bawah rata-rata ke samping adalah total ya, total datanya. Ini ada contoh perhitungannya, lalu dihitung semuanya, misalnya 4, 3, 4, 4, hitung total 19 ya. Ya 361 A, misalnya kalau ini 361 diperoleh dari 19 kuadrat ya. 19 dikuadratkan. Jadi 115 ini diperoleh dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat gitu ya. Yang 4 kuadrat tambah 3 kuadrat jumlahkan semuanya jadilah dikuadratkan, jumlahkan jadi 115. Jadi rumusnya cukup banyak ya, tapi jangan khawatir kalau statistik ini harus langsung menggunakan praktikum ya, supaya langsung bisa paham gitu. Jadi ada contohnya, mari kita bahas contoh berikut. Ini pengunjung instrumen validitas. Soalnya akan dilakukan penelitian pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap prestasi kerja. Jadi akan dianalisis bagaimana pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap prestasi. Nah, berarti X1-nya misal kepemimpinan, X2-nya motivasi kerja, prestasinya Y-nya adalah prestasi kerja ya. X1-nya pemimpinan, X2-nya motivasi kerja, Y-nya adalah prestasi kerja. Instrumen ini adalah validitas yang diukurnya ada validitas dan reliabilitas. Ini diuji dengan 20 responden ya, 20 audien yang mengisinya. Datanya seperti ini, 3, 4, 3, 5 dan sebagainya. Jumlahkan ke pinggir mendapat angka 36, lalu ke bawah masing-masing. Dites lah menggunakan SPSS. Ini langkah-langkahnya tinggal bisa diikuti. Nah, ada tabel reliabilitasnya. Ternyata reliabilitasnya 0,711 untuk part 1, part 2 0,825 gitu sebagainya. Ini di statistiknya, ini butuh 1, rata-ratanya 3,70, standar deviasinya 0,571, N-nya 20 ya. Jumlah datanya adalah 20 ya, yang mengusianya. Hitung sumari item statistik dan sebagainya bla bla bla, item statistiknya dan sebagainya. Terus kita lalui. Lalu ternyata dia tulis ya, tadi kan validitasnya berarti datanya keabsahan ya, keabsahannya berarti untuk hitung rata-ratanya berapa sebagainya. Lalu ini kita hitung reliabilitasnya, motivasi kerjanya, reliabilitas ini hitung semuanya. Ini contohnya datanya 15, dihitung seperti tadi. Ukur reliabilitas dan validitasnya menggunakan SPSS. Nah, bila 6 lebih besar dari A, maka distribusi normal gitu. Terus kita lalui. Terus ini ada ensemble cosmology sigenop test ya.
Ya, di mana untuk A-nya itu tes distribusi normal, ya, B-nya itu kalkulasi from data ya. Lalu ada uji ANOVA, ya. ANOVA, uji compartment one way ANOVA, H0 data homogen terhadap variabel. Mari kita coba nih. Jika apakah data tersebut distribusi normal, kalau lupa dengan ANOVA dan MANOVA kita bahas kembali. Nah, jadi kalau lihat dari diagram tabel ini adalah jika uji F-nya ini misalnya ada sig 0,271, ada F-nya adalah 1,276 ya. Rata-rata mean square-nya 177,042. Jadi kalau misalnya F-nya lebih besar dari 0,05, misalnya ada pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y ya. Nah, ini nanti bisa kita bahas dan kita pelajari untuk pertemuan lebih lanjut terkait tentang contoh bagaimana menguji validitas dan labilitas menggunakan SPSS ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mencoba menguji validitas dan labilitas dengan menggunakan salah satu software yang cukup familiar, yaitu adalah SPSS. Tetap semangat, jangan menyerah, dan salam literasi. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.